Pengungkapan kasus tindak pidana cyber modus SMS blast ini yaitu dengan mengedepankan tautan link phishing yang palsu menggunakan modus e-tilang yang mencatut nama instansi pemerintah yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ungkapan ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat dari Kejaksaan Agung nomor B-693-E-E-3-12-2025 tanggal 9 Desember 2025. Dalam laporan tersebut diketahui beredar 11 tautan phishing yang tampilannya menyerupai website resmi pembayaran e-tilang milik Kejaksaan Agung RI dengan URL asli https tilang.kejaksaan.go.id. Para pelaku menyebarkan tautan palsu melalui metode SMS blast dari 5 nomor handphone kepada masyarakat. 5 nomor handphone ini adalah 5 nomor handphone awal mula yang dilakukan blast yang nantinya akan berkembang menjadi beberapa nomor handphone. Selain itu, kami juga menerima laporan polisi dengan modus operandi yang serupa di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah dengan laporan polisi nomor LP-B-12-12 SPKT Polresta Palu Polda Sulawesi Tengah tanggal 11 Desember 2025. Kronologis kejadian yang dialami korban yaitu korban menerima SMS dari nomor tidak dikenal yaitu 082326 sekian yang memberitahukan adanya tagihan denda pelanggaran lalu lintas disertai sebuah tautan. Kemudian tautan tersebut diklik oleh korban dan korban diarahkan ke situs e-tilang palsu yang tampilannya sangat mirip dengan situs resmi milik Kejaksaan. Karena korban meyakini website tersebut asli, korban memasukkan data pribadi dan data kartu kreditnya, sehingga terjadi transaksi debit ilegal atau unauthorized debit transaction pada kartu kredit korban sebesar Rp2.000 Arab Saudi atau setara dengan Rp8.800.000. Menindaklanjuti laporan dan keresahan masyarakat tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri membuat juga laporan polisi dengan laporan LPA-33-12-2025-SPKT Direktorat Cyber Barreskrim Polri tanggal 19 Desember 2025 guna mendasari proses penyidikan lebih komprehensif. Laporan polisi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim patroli cyber untuk melakukan profiling kemungkinan adanya tautan-tautan ataupun link phishing yang lain yang itu juga disebarkan oleh pelaku, sehingga menemukan 124 tautan website phishing yang lain dan mengidentifikasi 6 nomor handphone tambahan yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan SMS blast. Penyidik melakukan pendalaman dan berhasil melacak para pelaku dan mengamankan 5 orang tersangka di 2 lokasi berbeda, yaitu di Jawa Tengah dan Banten. Penyidik melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap kelima tersangka dan menemukan fakta bahwa kejahatan ini dikendalikan langsung oleh warga negara asing asal China yang para tersangka di Indonesia berperan sebagai kepanjangan tangan yang menerima dan menjalankan perintah dari warga negara asing asal China tersebut. Kelima tersangka dan perannya masing-masing adalah: 1. Tersangka WTP 29 tahun berperan sebagai pelaku utama yang mengoperasikan perangkat dan melakukan SMS blasting sejak September 2025. 2. Tersangka FN 41 tahun
berperan menyediakan jasa SMS Blast dengan klien warga negara asing, serta mengelola kartu SIM sejak Juli 2025. 3. Tersangka RW, 40 tahun, berperan membantu operasional SMS Blasting bersama tersangka FN sejak Juli 2025. 4. Tersangka BAP, 38 tahun, berperan sebagai pelaku utama SMS Blasting dan operator perangkat Blasting sejak Februari 2025. 5. Tersangka RJ, 29 tahun, berperan sebagai penyedia atau penjual kartu SIM yang sudah terregistrasi kepada pelaku lainnya. Tersangka WTP, FN, dan RW diketahui bergerak di bawah kendali warga negara asing Cina yang menggunakan akun Telegram bernama Li SK dan Daisy Q. Dalam mendukung operasionalnya di Indonesia, para pelaku dari Cina tersebut mengirimkan langsung SIM box, alat yang digunakan untuk blasting, kepada para tersangka di Indonesia. Dari 7 unit SIM box dapat diidentifikasi 2 kali pengiriman pada bulan September dan Desember 2025, dan sisanya masih dalam pendalaman penyidik. Dari bukti pengiriman, alat SIM box tersebut dikirim oleh seseorang bernama Uga dari kota Shenzhen, Guangdong, China, di mana perangkat SIM box tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Biaya pengadaannya ditalangi warga negara asing Cina, dan pembayaran alat SIM box tersebut dilakukan dengan pemotongan komisi yang diterima oleh para tersangka, yang kalau kita nilai harga SIM box itu sekitar 4 juta rupiah satu SIM box. Operasionalnya adalah pelaku warga negara asing Cina mengendalikan warga negara Indonesia sebagai pelaku yang di Indonesia untuk memasang kartu-kartu SIM ke dalam SIM box atau modem pool. Kemudian sistem tersebut dikendalikan dengan jarak jauh atau auto remote dari China. Tersangka di Indonesia hanya perlu membuka sebuah aplikasi bernama TVS, Terminal Vendor System, yang melalui aplikasi inilah para tersangka dapat memantau jumlah SMS Blast yang berhasil terkirim dan yang gagal. Dalam satu hari, perangkat SIM box yang dioperasionalkan oleh para tersangka mampu mengirimkan SMS phishing kepada 3.000 nomor handphone. Selain ketiga tersangka tersebut, sistem kerja penipuan ini juga didukung oleh tersangka keempat, yaitu tersangka BAP, yang berperan sebagai penyedia jasa aktivasi serta membuat akun Telegram dan nomor WhatsApp yang telah teraktivasi dan terregistrasi. Tersangka BAP mengenal warga negara asing Cina yang bernama Chen Jiji, pemilik akun Telegram Owen Chen, sejak tahun 2023 dan mulai bekerja sejak Februari 2025. Sebagai imbalan atas pekerjaan mereka dalam mengoperasikan SIM box tersebut, para tersangka menerima gaji bulanan dalam bentuk mata uang kripto atau USDT, mulai dari 1.500 USDT atau sekitar 25 juta rupiah sampai dengan 4.000 USDT atau sekitar 67 juta rupiah, tergantung dari banyaknya SIM box yang dioperasionalkan. Adapun perkiraan keuntungan atau komisi yang diterima oleh para tersangka berdasarkan akumulasi transaksi akun kripto, yaitu sebagai berikut. Tersangka BAP menerima total 53.000 USDT atau sekitar 890 juta rupiah sebanyak 142 transaksi sejak Februari 2025 dan Januari 2026. Tersangka RW menerima total 42.300 USDT atau sekitar 700 juta rupiah sebanyak 114 transaksi sejak Juli 2025 sampai dengan Januari 2026. Tersangka FN menerima total 14.100 USDT
atau sekitar 235 juta rupiah sebanyak 61 transaksi sejak Juli 2025 sampai dengan Januari 2025. Tersangka WTP menerima total 32.700 USDT atau sekitar 530 juta rupiah sebanyak 43 transaksi sejak September 2025 sampai dengan Januari 2026. Keuntungan atau komisi tersebut secara rutin ditukarkan ke mata uang rupiah